Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan proyek aplikasi kasir menggunakan Visual Basic. Nah, langsung aja kita jelasin alurnya. Nah, alur atau cara kerja aplikasi ini itu dimulai dari halaman menambahkan stok barang. Di bagian ini kasir itu bisa nambahin data barang baru kayak kode barang, nama item, harga, jumlah stok barang, dan harga beli satuan juga. Nah, di bagian ini saya akan menambahkan barang baru. Misalnya kita tulis kode barangnya itu A115, stoknya itu 30, nama barangnya jajanan 5, satuannya itu pieces, harga jualnya 300.000 dan harga belinya 100.000. Setelah itu kita klik tambah dan otomatis data berhasil diperbarui karena kita baru saja menambahkan barang baru. Selanjutnya misalnya kita ingin mengganti jumlah stok barang. Kita klik ubah, lalu ubah jumlah stoknya misalnya menjadi 35. Kemudian klik ubah lagi dan datanya otomatis terupdate. Kalau kita klik barang lain, maka otomatis akan muncul stok barang, kode, harga jual, dan harga beli sesuai data yang tersimpan. Nah, kalau kita ingin menghapus barang, kita klik hapus dan akan muncul tampilan bahwa barang tersebut dinonaktifkan atau disebut soft delete. Artinya datanya tidak benar-benar hilang, hanya disembunyikan dari daftar aktif. Lanjut kita move ke menu transaksi. Di sini kita masukin kode barang lalu klik cari. Otomatis akan muncul nama barang serta harga jualnya. Kita masukin quantity atau jumlah pembelian misalnya 20 dan otomatis akan muncul subtotal di bawahnya. Kemudian kita masukkan uang bayar misalnya 600 dan klik tambah. Data transaksi baru akan langsung tampil di dalam data grid view sebagai riwayat pembelian. Kalau kita mau menambah transaksi lain, kita tinggal ulangi langkahnya seperti tadi. Masukkan kode barang, cari, isi jumlah, lalu klik tambah. Setelah semua transaksi selesai, kita bisa klik print untuk menampilkan struk pembelian sebagai bukti fisik. Dan jangan lupa klik simpan supaya semua data transaksi tidak hilang. Terakhir kita masuk ke menu laporan. Di menu ini, sistem akan menampilkan laporan penjualan dan keuntungan berdasarkan tanggal yang dipilih. Kita tinggal klik tanggal yang diinginkan, lalu klik lihat. Dan otomatis akan muncul data laporan penjualan untuk hari itu. Nah, yang pertama itu buat codingan di form penjualan, itu yang paling atas ada import MySQL. Ini fungsinya tuh buat koneksi data di MySQL dari VB-Net-nya. Nah, untuk bagian ini yang MySQL connection itu fungsinya buat nyambungin program ke database MySQL. Terus yang comment itu buat ngirim perintah SQL ke database. Yang adapter itu istilahnya kayak jembatan buat ambil data dari database ke program. Terus yang DT itu buat nyimpen data yang udah diambil biar bisa dipakai program. Nah, kalau digabung tuh jadi codingan ini tuh buat nyambungin database, ngirim perintah, ambil datanya, terus simpen di program biar bisa dipakai. Untuk subkoneksi ini fungsinya buat nyiapin koneksi ke database kasir DB di MySQL supaya programnya tuh bisa nyambung. Terus kita scroll di bawah, di sini ada codingan buat nampilin data. Nah, fungsinya udah jelas buat nampilin data barang aktif dari database kasir DB ke tabel di program termasuk kode, nama, harga, stok, dan keuntungannya. Selanjutnya codingan ini fungsinya tuh buat tambah data. Nah, sub ini tuh buat buka koneksi ke database, pas tombol tambah diklik biar bisa masukin data baru. Nah, di sini tuh codingannya untuk ngecek
dulu kode barang. Kalau ternyata udah ada, datanya bakal diupdate dan diaktifin lagi. Tapi kalau belum ada, langsung ditambahin ke database. Sub ini tuh buat ngapus barang, tapi nggak dihapus permanen. Barang cuman dinonaktifin aja di database. Setelah itu tuh data di reverse biar tabel update dan from input dibersihin. Nah, ini codingan buat tombol clear-nya. Ya, fungsinya itu buat ngeriset from input supaya siap buat data baru. Sub ini tuh dijalanin pas formnya dibuka. Fungsinya untuk nampilin dari database ke tabel di program. Nah, sub ini digunakan untuk otomatis ngisi kotak input dengan data dari baris yang diklik di tabel. Jadi gampang buat lihat atau edit data barang. Di sini juga udah tertera klik data grid view, isi text box-nya otomatis. Nah, di bagian sub clear input itu ini berguna atau berfungsi buat ngebersihin semua kotak input dan balikin kursor ke kotak kode barang supaya siap masukin data baru. Codingan ini tuh fungsinya untuk menyambungkan atau mengkoneksikan aplikasi ke MySQL. Lalu bagian button cari itu untuk mencari barang pastinya. Kalau sub ini tuh dipakai buat ngitung subtotal otomatis setiap kali jumlah barang diubah. Jadi begitu kita ketik jumlah, total harga langsung muncul di kotak subtotal. Nah, button tambah ini itu fungsinya buat nambahin barang ke tabel belanja, ngurangin stok di database, bersihin input, dan hitung total bayar. Nah, button simpan ini tuh gunanya buat nyimpan transaksi lengkap dari awal sampai akhir. Simpan nota utama, detail tiap barang, update stok di database, catat transaksi untuk laporan, terus bersihin tabel dan total biar siap transaksi berikutnya. Nah, ini di sini itu codingan buat button clear yang untuk clear kayak kode barang, nama barang, harga jual, quantity, sama subtotalnya. Nah, kalau ini itu jalan pas from penjualan dibuka buat nyiapin tabel data grid view dengan kolom-kolom yang dibutuhin biar tiap transaksi itu bisa langsung dicatat rapi. Ini tuh dipakai buat nge-review struk sebelum dicetak, nyesuaiin ukuran kertas ternal biar pas, jadi bisa dicek dulu tampilan struknya tuh sebelum beneran ngeprint. Nah, kalau ini tuh fungsinya bikin tampilan struk pas dicetak kayak header toko, tanggal transaksi, daftar barang, plus harga, subtotal, total kembalian, terus footer ucapan terima kasih. Jadi struknya tuh rapi dan gampang dibacanya. Kalau ini tuh buat ngeriset semua inputan di form, kode barang, nama, harga, quantity, subtotal, uang bayar, kembalian, biar formnya tuh bersih dan kursor balik lagi ke kotak kode barang. Nah, kalau codingan yang ini tuh untuk hitung uang bayar dan uang kembalian. Codingan itu berfungsi untuk membuka database yang bernama kasir DB. Itu codingan untuk nampilin laporan barang beserta keuntungan yang didapat.